perusahaan ekstremitas atas. Ya, terus di situ ada memperkenalkan diri. Dengan umumnya ya, kita di awal kita mengenali diri. Selamat siang Bapak Ibu, nama saya Dr. Ini, saya bertugas di rumah sakit pada pagi hari ini. Dan kita selalu rasa ya, menanyakan identitas pasien, kemudian menanyakan apakah mungkin sudah nyaman, apakah mungkin ruangnya seperti atau enggak. Kemudian anamnesis adalah keluhan pertama, dan yang sekarang dahulu keluarga. Ya, ini biasanya nanti kalau pas sekilas siklus ini bisa agak berubah ya. Kalau sepanjang ini mungkin nggak cukup ya dari RBD, LPK itu, karena perusahaan atau polisi kental ini banyak. Dan biasanya nanti ada modifikasi, nanti ada beberapa yang dipotong sehingga waktunya kira-kira cukup. Nanti dilihat saja terus yang dipakai ujian seperti apa. Nah, kemudian setelah anamnesis kita menjelaskan ya dari form consent, pemeriksaan yang dilakukan itu apa, kemudian mencuci tangan, minta izin termasuk di form consent tadi. Dan kemudian melakukan pemeriksaan ortopedi reguler. Reguler itu yang sakit ya, yang nyeri, yang dikeluhkan ya itu diperiksa dulu. Saya nyeri tangan dulu ya, maka tangan ini dulu yang diperiksa. Kemudian shoulder, elbow, yang wrist and hand. Jadi kalau tangan misalnya sudah diperiksa, yang wrist and hand ini ya ditaruh di atas. Jadi yang diperiksa itu yang ada keluhan dulu. Untuk shoulder ini diperiksa anterior, ya lateral, posterior. Dan kemudian palpasi ya seperti tadi sudah ya. Kemudian pergerakannya ya, kalau shoulder itu pergerakannya ada fleksi ya, fleksi itu gini. Nanti kalian dua-duanya jadi fleksi, kemudian ekstensi biar cepet ya, karena waktunya kan agak terbatas ya. Kemudian aduksi gini, ya aduksi. Ini ADD, aduksi ini AB. Abduksi, kemudian ini eksorotasi, endorotasi. Itu bisa juga gini, juga bisa. Ini eksorotasi, ini endorotasi. Ini yang sama sebenarnya. Nah, cuman ini dalam keadaan tangannya aduksi. Ini eksorotasi dengan keadaan aduksi. Kalau ini isorotasi, tangannya abduksi. Rotasi atau rotasi eksternal, rotasi eksternal dan rotasi internal. Kemudian Yergason test. Nah, Yergason test seperti halaman, seperti yang ada di halaman 8 itu ya. Nah, jadi posisikan elbow ini fleksi, ya, ditekuk sedikit, kemudian lakukan gerakan forearm supinasi itu gini. Supinasi, kemudian ditaruh di rumahnya Pak RW aja, di rumah bapak saya. Di jalan 6 nomor 6 di pojokan, rumah pojokan. Ya. Terima kasih Pak. Ya, kemudian gerakan forearm supinasi. Jadi supaya begini dan meminta pasien untuk melawannya. Jadi disupinasi, tapi pasien
menahan, menahan, dan bersamaan dengan itu melakukan manipulasi menarik elbow ke bawah, jadi elbownya di bawah, ditarik ke inferior. Kemudian positif bila nyeri di bicipital groove ya, jadi di kaput umeri, kaput umeri. Atau kita coba ya. Jadi pasien dalam keadaan fleksi ya, fleksi ini. Kemudian ini disipinasikan di apa namanya, spinasi lagi. Selesai. Jadi pasien mencoba mempronasikan, mencoba ke sana, jadi ngelawan. Ya. Nah, kemudian ini kita tekan. Nah, ini nyeri enggak? Gitu ya. Dilawan ya. Nah, kalau nyeri di bicipital groove atau di kaput umeri berarti masih positif. Kemudian di drop arm. Drop arm gampang ya diabduksikan. Nah, ini abduksi shoulder 180 derajat kiri. Kemudian di tepuk. Drop armnya positif kalau jatuh, tadi jatuh gitu. Langsung boleh nggak? Boleh. Dua-duanya. Jadi kira-kira ya, jangan apa namanya, Jangan kemana? ya, ditepuk aja. Kalau ada robekan di otot-otot rotator cuff, ini akan nyeri. Jadi ketika nyeri, jangan jatuh. Kemudian apprehension test. Nah, apprehension test ini posisikan shoulder penderita abduksi. Nah, ini apa? Ya. Ini abduksi, kemudian diorientasikan. Kaki. Ini juga. Jadi enggak. Pernah lihat orang dislokasi bahu? Berat. Pas apa? Pas. Masih cuma dong, ada yang bisa gitu. Nggak tahu, tetap juga nih. Jadi kalau orang dislokasi itu mengobatinya gimana? Lepas. Kalau dia lepas dislokasi, jadi kaput umeri ini lepas dari artikulasi ini. Artikulasi apa ini? Ya pokoknya ini ya, jadi dari soketnya dia lepas. Kalau dia lepas nanti ini akan maju. Maju itu biasanya jatuh. Terus pasien biasanya megang tangan ini. Karena kalau enggak dia nyeri, karena ini lepas.
ada beberapa cara untuk memasukkan lagi. Salah satunya cara Hippocrates. Cara Hippocrates itu agak ekstrim, agak tiduran sedikit. Cara Hippocrates tuh nggak usah di tidur. Tapi sebenarnya tiduran terus kakinya di ini kaki ya, ditarik. Bisa kembali. Bisa. Dislok ankle. Kalau kalian pernah lihat di YouTube tuh ada yang pertandingan bagi pertandingan itu dia lepas tuh dipasang sendiri sama dia. Hidup. Nah dia pernah lihat ya, ya kan pasang sendiri lah. Gimana caranya pakai tali ring itu loh, pakai tali ring dia diginikan, pegang gini sih, kita sendiri. Ada lagi cara yang lain, cara Stimson itu pasien berbaring di tengkurap, ya, berbaring di bed tengkurap, terus tangannya digantungkan ke bawah ini, terus dikasih beban, dikasih infus atau apa, nanti pelan-pelan akan bisa masuk sini. Cara yang lain ada lagi ya. Ini kan lepasnya kan ke sana. Nah, jadi untuk mengembalikan ini di untuk mengembalikan ini ditarik ke bawah gini. Ini terus di terus di rotasikan. Tapi harus berkali-kali ya, nggak bisa langsung. Apa lagi? Jadi kalau dislokasi bahu itu biasanya posisinya adalah dia isolasi. Irgasol drop and apprehension. Apprehension sudah ya yang kita lihat. Kemudian elbow, infeksi anterior dan posterior. Kemudian maka ada pembengkakan, ada deformitas, ada perubahan warna kulit. Kemudian palpasi di haba, ada bengkakan, ada penonjolan tulang yang abnormal, kemudian nyeri tekan, suhu. Kemudian wolframnya cuma 3 fleksi ekstensi sama 4 tadi, supinasi pronasi. Nah, kemudian manuvernya ada tennis elbow test. Tennis elbow test ada di halaman halaman 11 ya. Tennis elbow test ini pasien diminta untuk mengepalkan tangan. Nah, kemudian jadi mengepal, kemudian pasien posisi fleksi elbow, pronasi dan ekstensi. Jadi pronasi dan ekstensi sini kan ya. Ya, jadi begini kan. Jadi ini terus positif bila nyeri di epicondylus lateralis. Berarti di halaman ini halaman 12 ya. Ya, halaman 12. Ya, jadi pasien fleksi elbow, kemudian mengepalkan tangan, ya, kemudian di ekstensi. Nah, positif bila nyeri di siku, yang
Pemeriksaan bridge and hand diinfeksi di dorsal dan palmar dan dorsal. Kemudian palpasi ya, seperti biasa ada sesuatu ditekan, membengkakkan, deformitas. Kemudian move-nya ada deviasi radial dan ulnar. Deviasi radial itu ulnar itu sini ya, berarti deviasi ulnar itu radial. Atau gini, deviasi ulnar berarti ini ulnar radial. Ya, fleksi, ekstensi, deviasi ulnar, deviasi radial. Kemudian jari-jari ya, ada fleksi, ekstensi, ibu jari ya. Fleksi, ekstensi ya, ini abduksi, ekstensi, kemudian oposisi. Ya. Nah, kemudian palun dan prayer sama ya, prayer. Ini jadi tahan 5 menit. Kemudian kalau palun tahan 5 menit. Positif apabila nyeri di pergelangan tangan. Itu namanya berarti ada penekanan di nafas medianus. Misalnya di carpal tunnel syndrome itu masih nyeri. Biasanya pasien-pasien yang banyak pekerjaan sambil menggenggam itu kadang-kadang positif palun dan prayer test. Misalnya pas sering naik motor lama itu, dia kan ketekan atau masak mulut, sering mengalami nyeri karena penekanan di nervus medianus. Sekitar nervus medianus itu kan ada jaringan ikatnya. Jaringan ikat itu menebal karena trauma kronik, mulut, kemudian pokoknya pekerjaan yang pakai genggam. Nah, penebalan itu lama-lama bisa menekan saraf jadi nyeri. Kemudian Finkelstein. Nah, Finkelstein itu di halaman pasien membuat kepalan tangan ya, dengan cara jempol masuk ke dalam kepala, kemudian tangan pemeriksa sebelah kiri memegang antebrachioplasty dan hasilnya menggerakkan bridge ke arah deviasi ulnar. Seperti Atten's elbow tadi ya, ya cuman dia di deviasi ulnar itu sama. Nah, elbow tadi kan ke sini ya, fleksi, ekstensi, ini sama, deviasi ulnar. Nyeri apabila ada nyeri di bridge berarti positif ya. Itu ya yang ekstremitas atas. Kemudian ekstremitas bawah ya, inspeksi dan palpasinya sama ya. Kemudian movementnya kalau panggul ya, panggul itu ada fleksi ya, kemudian abduksi ya, kemudian eksorotasi dan indorotasi ya, kita coba praktekkan ya. Rotasi internal dan eksternal. Kemudian ada pengukuran true length ya. True length itu dari processus pseudodeus sampai ada true length, ada apparent length ya. Apparent length itu dari sias sampai ke malleolus medialis ya. Kemudian true ya, itu yang true ya, itu yang true. Yang apparent dari processus pseudodeus ya. Dari processus pseudodeus sampai ke malleolus ya, malleolus medialis. Jadi yang ada di halaman ini 19 dan 20 ya, 19-20. Yang dulu itu yang dari sias, yang apparent yang dari processus pseudodeus. Kemudian
lutut ya, ada Solomon test, patella tap test, dan anterior posterior drawer test. Nah, coba kita praktekkan sini. Solomon test ini untuk mengetahui adakah kelainan yang ada di lutut ya, adakah timbunan cairan ya, yang ada di lutut. Timbunan, nah, kemudian lututnya ditekuk ya, ditekuk. Nah, kemudian Solomon test itu mau diangkat patelanya ya, patelanya. Kemudian patelanya, ini patela diangkat. Dan kalau patella tes ini mengetahui adakah fluktuasi cairan dalam vakum sinovial. Jadi ibu jari dan lutut tangan kanan di samping patella. Ini diluruskan, kemudian jadi ibu jari dan tangan ini ada di samping-samping patella. Kemudian ditekan ya, ditekan dari arah dari arah atas nih, ditekan adakah penonjolan cairan yang terasa di ibu jari dan lunjung ya. Kalau ada bulging atau ada penekanan cairan, berarti ada timbunan cairan yang ada di patella. Dan kemudian salah satu jari itu ditekan di samping, nah, apakah di tangan yang di jari yang sebelah lateralnya terasa. Kalau terasa ada timbunan cairan, nah, berarti patella tes positif. Kemudian ada drawer test, nah, drawer test ini gampang ya. Ini tarik lututnya. Drawer test, caranya ditekuk. Kemudian ini kita duduki ya, duduki. Ada posterior dan anterior drawer test. Drawer itu laci itu loh, kita narik laci. Kalau anterior drawer test, nah ini bagian tibia proximal, tarik ke depan. Kalau posterior drawer test, tekan ke posterior. Positif bila ada pergerakan dari sendi lutut. Jadi tibianya tarik gini, dia oglak ke depan, seperti laci yang ditarik ke depan. Bisa gini, berarti dia positif. Kalau posterior drawer test, nanti tibianya kan terdorong ke belakang. Ini dipakai untuk mengetahui adakah robekan ligamentum cruciatum. Jadi ada ligamen yang bentuknya kayak X itu di lutut. Ada yang depan, ada yang belakang. Nah, kalau anteriornya positif, berarti yang robeknya belakang. Kalau posterior drawer testnya positif, yang robek yang depan. Jadi bisa ditarik ke depan ini, berarti yang belakang, yang ikat ini robek. Kalau bisa ditarik ke dorong ke depan, berarti yang bisa dorong ke posterior, maksudnya berarti yang anterior ini yang robek. Ya, kemudian pemeriksaan tumit atau ankle. Untuk tumit atau ankle ini tidak terlalu sulit ya, ada infeksi palpasi dan kemudian pergerakannya fleksi, lantar fleksi, dorsofleksi, kemudian pronasi supinasi. Ya, dan jangan lupa juga ketika melakukan pemeriksaan di ekstremitas bawah itu pasti diminta jalan juga, diminta untuk berjalan. Untuk diperhatikan adakah gait atau apa namanya gangguan pada saat berjalan. Ya, itu ya. Kemudian untuk vertebra, nah, vertebra ini yang paling simpel ya, paling simpel ada vertebra cervicalis, kemudian thoracolumbar.
Tora kolumbal ini jadi satu ya, karena tidak bisa meriksa tora kolumbal tapi bisa. Fleksi dan palpasinya hampir sama ya saya kira. Nah, untuk movementnya kalau vertebra itu ada depannya fleksi ya, fleksi, ekstensi, kemudian fleksi lateral, kemudian diputar, rotasi, rotasi ke kiri dan rotasi ke kanan. Kemudian tora juga sama, ada fleksi, ada ekstensi, ada fleksi ke lateral ya. Kemudian ada rotasi. Kemudian ada plumb line dan shoulder test. Nah, plumb line itu pakai ini periksa untuk memeriksa dipakai untuk mengetahui adakah skoliosis, alignment dari vertebra yang abnormal. Pasien diminta untuk berdiri. Jadi kemudian dilakukan ada ke kemudian dilakukan expose pada bagian vertebra ya. Pasien diminta untuk membuka baju mestinya, bajunya dibuka, kemudian diekspos dari vertebra cervical ini sampai tora kolumbal. Kemudian salah satu atau dibuka. Kemudian ujung salah satu benang ditempelkan di ini vertebra yang paling menonjol ini apa? Cervix 7 meterak 1. Ya, ada yang paling menonjol cervix 7 yang meterak 1. Pokoknya dicari dua yang paling menonjol. Nah itu yang atas itu cervix 7, bawahnya itu torak 1. Nah ini paling menonjol ya. Ini sama ini. Ini cervix 7, ini torak 1. Buka saja. Ini cervix 7 torak 1. Dan kita lihat apakah alignment dari vertebra ini sejajar nggak? Agak miring dikit ya. Ini agak, kalau kita laku ya bisa ditekan ya. Proses spinalisnya di mana? Ya ini agak ke kanan. Proses spinosisnya di sini. Tapi sedikit paling berapa persen? 1-2%. Ini udah di tengah. Jadi ini agak ke sini ya. Agak harus mengcover kanan sedikit. Mengcover kanan berarti karena sering pakai tas di kanan. Kemudian shoulder test. Kalau shoulder test di area tora kolumbal ini kita tandai dengan jarak berapa? 10 cm. Tandai 2 titik dengan jarak 10 cm. Titik gitu ya, tek gitu. Terus pasien diminta untuk fleksi bungkuk ke depan. Bungkuknya ketika bungkuk dia kan nambah karena melengkung kan. Nah, ketika nambah diukur lagi berapa. Mestinya nambahnya 5 cm paling kurang. 5 cm. Ya sudah. Ya, terima kasih. Ketika nambahnya kurang dari 5 cm berarti ada kekakuan pada sendi tora kolumbal.
terancam dengan ronsen. Karena kalau kita ragu apakah dia melengkung atau enggak, karena vertebranya kan nggak kelihatan. Nah, kalau vaskulisnya ringan sekali itu akan nggak terlalu kelihatan. Bisa dengan ronsen. Nah, di ronsen nanti bisa pakai pengalir ya nanti di bawah ronsen itu. Tapi ini tadi kelihatan agak melengkung ke arah kanan. Kalau bisa, kalau kita membawa beban itu seimbang, jadi karena tadi kalau hanya satu, itu lama-lama bisa menyebabkan kelengkungan dari vertebranya ke arah kanan atau kiri. Kalau latihan beban itu kan juga harus seimbang karena berdiri. Ya itu ya. Silakan ada yang mau diskusikan. Mau nanya dok? Hah? Mau nanya. Apa? Ini yang ekstensi sama fleksi ibu jari kaki itu harus pakai alat kayak gitu kan? Ini gambar. Yang Ini. harus pakai itu. Untuk CT ya, sebagai practitioner tidak harus pakai ini, jadi bisa diperbandingkan dengan diri kita sendiri. Kalau pakai ini kan nanti diukur ya, berapa derajat. Tidak sampai situ sih standar kompetensi untuk terumum. Cukup bisa menentukan apakah ini roomnya terbatas atau enggak, apakah roomnya normal terbatas. Kalau ini kan nanti sampai derajat berapa, nggak harus sampai. Jadi buat pasti nggak usah ada derajat. Enggak sampai derajat. Pokoknya bisa melihat apakah bisa menentukan apakah normal atau roomnya terbatas. Coba kita ulangi ini ya, manuver-manuvernya ya, manuver-manuvernya ini kadang-kadang lupa ya namanya terus. Ya. Silakan siapa lagi yang lagi siapa ini? Oh kakinya sakit. Oh iya, aku hanya Kalau inspeksi palpasi saya kira nggak terlalu susah ya. Itu harus boleh jadi satu nggak dok soal OSCE itu? Misal dari semuanya tuh kita langsung ngumumin dari inspeksi palpasinya nggak ada DIMS gitu. Apa harus satu-satu? Ya satu regio ya, shoulder. Oh nggak boleh dari shoulder, dari tangannya nggak terlihat adanya pembengkakan gitu dok? Ya. Kan lebih cepat gitu dok. Maksudnya gitu. Ya, sebenarnya kalau make sense maka kalau kita lihat itu dengan kondisi seperti itu memungkinkan ya nggak apa-apa sekalian. Tapi ya dilihat benar ya. Iya. Kadang-kadang mahasiswa itu kita lihat dari anterior, lateral, posterior gini tidak terlihat adanya ini. Nah itu kan kalau nggak make sense. Jadi kalau memang begitu ya dilihat betul dari anterior, kemudian dari lateral kita harus posisinya pindah. Posterior. Kemudian juga ada elbow. Jadi kelihatan gaze-nya itu dia memang memperhatikan shoulder, memang memperhatikan elbow dan memang memperhatikan dari sendi bris ya. Tapi sebenarnya cukup kok kalau satu-satu itu cukup. Yang penting laporannya jadi satu ya. Laporannya jangan anterior laporkan diri lah, laporkan diri nggak selesai. Jadi satu regio anterior, lateral, posterior. Anterior dari lateral, posterior tidak terlihat adanya. Kemudian palpasi, kemudian dilaporkan.
cukup ya, tapi memang harus kejar-kejaran. Misalnya inspeksi mau jadi kalian jadi satu, apa masih bisa dikasih nilai 2 ya. Cuman memang betul perhatikan ya, artinya memang melihat anterior posteriornya, anterior lateral posterior ya. Kalau ini dorsal dan ventral, dorsal dan palmar ya. Jadi ada apa tingkat bentuk Yerkasson itu. Dan ini ngajarnya udah setahun lalu betul lali, jadi harus lihat terus. Ya, Yerkasson ini pas posisi pasien fleksi ya, fleksi, kemudian ini supinasi, kemudian diputar dan kita di tekan ke bawah. Positif apabila ada nyeri di occipital groove di area kaput ini. Kemudian drop arm sama di posisi apabila jatuh, nyeri di bahu dan tangannya jatuh. Kemudian apa namanya? Ini apa? Apprehension. Pasien posisi eksorotasi, kemudian di rotasi eksternal. Jadi eksorotasi maksimal. Ini juga ya. Ya ini dikira-kira ya, jangan dipaksa. Aduh. Sakit enggak? Enggak. Jadi ini tuh sebenarnya movement kalau kita mau lepas ini dari tombolnya itu gitu. Jadi kalau orang pakai senjata terus ditangkap ini. Nih, saya Nah, ini kita tangannya gimana? Tarik. Gimana tangannya? Coba pegang. Nah, kita ini bisa keras, jangan sampai lepas ya. Terus, jadi pegang yang keras. Jadi ini diputer, tapi puterannya porosnya di sini, bukan gini ya. Kalau ini nggak lepas, kencang pol. Dadah. Kalau megangnya 2, siapa kan? nangis. Jadi ketika dia megang gini, nah tangannya dia kan habis, nggak punya tangan. Tangannya dua megang. Nah gini. Tangan tadi ya. Pukul kepala. Langsung kayak sencolok. Ya gitu ya. Ya Allah. Terus habis itu lari ya. Dilanjutkan. Teknik untuk mengalihkan perhatian, tapi setelah itu ya kalau lawannya lebih besar lari. Termasuk melepaskan. Terus apa lagi tadi manuvernya ada tenis elbow. Ya, tenis elbow
infleksi digenggam, nah, kemudian difleksikan ya. Kemudian yang finger stay, kalau tensile pull nanti ada nyeri di epicondylus lateral. Kalau finger stay deviasi ke ulnar, deviasi ulnar, dan nyeri di wrist. Malu dan prayer sama ya. Prayer gini cuma jangan lupa 5 menit. Kadang mahasiswa tuh lupa menyebutkan. 5 menit. Banyak diminta 5 menit. Ini prayer, ini power. Ya, ini. Tinggal step lagi udah ya. Di biasa ulang. Kemudian Solomon test ya, coba. Ini gimana dok? Harusnya gimana? Sudah, kita kok. Nah, Solomon test ini diangkat, patelnya dijebak diangkat. Ya. Kemudian kalau patella tapes, jadi tangan kanan jadi ibu jari dan telunjuk itu ada di samping-samping patella ya. Kemudian tangan kiri ini menekan di suprapatella. Bila ketika ditekan ada bulging atau terasa ada tekanan cairan dari kanan dan kiri, berarti ada timbulan cairan yang ada di artikulasio genu. Kemudian ditap di salah satu sisi. Bila terasa ada getaran cairan di sisi yang satunya, berarti ada timbulan cairan. Drawer ya, drawer itu ini anterior drawer test dan posterior drawer test. Saya narik lagi. Nyaman. Jadi ya manuver ini gitu. Pelan-pelan, jadi nggak sulit ya sobat. Kita di 10 cm, kemudian fleksi maksimal. Bila ada penambahannya setidaknya 5 cm. Kalau ada penambahan 5 cm berarti normal. Tapi kalau penambahannya tidak sampai 5 cm berarti kekakuan pada sendi thoracolumbar. Tinggal ngapalkan ininya, gerakannya, move-nya dan manuvernya. Shoulder move-nya apa saja? Ekstensi, Rotasi eksternal, internal. Ini atau gini boleh. Ini rotasi internal, rotasi eksternal. Rotasi eksternal, rotasi internal. Kalau elbow, ekstensi, supinasi, pronasi. Wrist, fleksi, ekstensi, terus deviasi alia. divisi ulnar, gini ya, divisi ulnar, divisi adia. Fleksi menjadi ekstensi menjadi abduksi, fleksi, ekstensi, oposisi. posisi. Ya.
fleksi ekstensi, abduksi aduksi, dan posisi. Fleksinya tuh gini kan ya? Ini abduksi, abduksi, fleksi, ekstensi. Oh. Fleksinya ke depan gini. Ini abduksi. Ade. Ade bisa dia. Ade di Jogja. Terus ini kapan? Pray. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ini kapan di-pray? Itu balik ya. Jadi fleksi itu yang gini ya. Fleksi ini ekstensi. Oh. Fleksi ekstensi. Fleksinya gini, fleksi ekstensi. Abduksi. Balik ini fleksi. Ekstensi. Ini abduksi. Terus posisi. Ini sama itu habis oposisinya. Yes. Itu bukan BSNN. Ya setelah movement. Tapi fungsinya kan dia kan khusus ya, usaha khusus. Itu Nah, setelah movement. Setelah aduksi, setelah bikin setelah oposisi terus baru gitu. Kenapa nggak ada akun? Terus ini deviasi. Deviasi mana? Ini acara buat ukur turunan dan aparatnya. Turunan itu yang sias sampai ke medialis. Kemudian aparatnya itu yang studio sampai kemudian misalnya ada pasien jatuh kemudian setelah jatuh dia mengalami nyeri. Gimana kita membedakan dia fraktur atau enggak, patah atau enggak? Kalau fraktur cirinya apa? Cirinya fraktur? Ada krepitasi. Kalau tanda yang jelas ada deformitas, itu tulangnya apa namanya? Ya ada deformitas, berarti pasti dia fraktur ya. Kemudian ada krepitasi, ya, kemudian ada kehilangan fungsi. Jadi misalnya patah di femur gitu, pasien tidak mungkin bisa jalan. Pasien tidak bisa. Kalau pasien masih bisa jalan berarti nggak fraktur kakinya yang untuk piring ya, kecuali tulang yang tidak untuk menyangga berat itu masih bisa jalan. Ya. Misalnya patah di bulan. Di bulan itu kan nggak piring, dia tidak menyangga tubuh, masih bisa mungkin jalan walaupun berbincang-bincang. Tapi kalau yang menyangga tubuh dia nggak akan bisa. Atau patah di jari itu masih bisa mungkin jalan walaupun bincang-bincang karena tidak piring. Kemudian misalnya tangan ya, tangan dia mesti bisa dipakai untuk naik motor misalnya, itu berarti nggak patah. Tapi kalau patah ada kehilangan fungsi
fungsi dari organ itu, dari tulang itu fungsinya tidak bisa dijalankan dengan baik. Kemudian kalau skillet sangat nyeri, jadi nanti dilihat aja sangat nyeri berarti dipatah. Kalau nyeri itu dok itu nggak patah. Ya, apa karena itu skenario ya, kalau skenario kan sangat tidak sama. Cuman di kehidupan nyata kan orang mempersepsikan sangat nyeri dan tidak nyeri, apa sangat nyeri dan nyeri biasa kan beda-beda. Tapi kalau skenario sangat nyeri itu patah. Apalagi kalau ada deformitas dan pembengkakan yang muncul cepat ya, pembengkakannya saat itu juga itu berarti ada kemungkinan dia patah. Tapi kalau pembengkakannya beberapa jam setelah di rumah itu biasanya nggak patah. Untuk memastikan tentunya dengan ronsen ya. Nah sebelum di ronsen ada juga beberapa manuver yang bisa kita lakukan untuk melihat apakah patah atau enggak. Nah, kita pengen tahu nih ya patah, katanya nyeri di lantai kaki, nyerinya di sini. Kita meriksa gimana untuk tahu dia patah? Nah, bisa dengan melakukan penekanan di daerah yang jauh dari yang tertentu. Kalau patah akan terasa nyeri di mana? Jadi kita tekan di distal, nyerinya di proximal, ini patah karena ada pergerakan. Jadi kalau misalkan ini nggak nyeri berarti nggak sampai waktu. Bisa juga diperiksa romnya ya, kita bayangkan ini ada patah. Mungkin bisa disupinasikan, bisa ini kan patah, jadi pasti supinasi pronasinya pasti sangat nyeri, pasti nggak bisa. Nah, dilakukan tadi yang inspeksi palpasi rom. Coba apa namanya patah, coba digerakkan ya, sedikit di bagian yang jauh. Nah, ketika digerakkan di bagian yang jauh itu bagian nyeri di daerah yang nyeri tadi, tambah nyeri berarti ada kemungkinan itu patah. Tapi kalau masih intak, ketika dimanipulasi di daerah yang jauh, mestinya tidak akan bertambah nyeri. Tekan di sini, ya ini nggak tambah nyeri, kita review lagi ya yang ini manuver bagian kasar itu kayak apa ya? Kita review sebentar, review sedikit. Biar kasar itu yang seperti apa? Biar kasar tes ekstremitas kanan. Jadi pasien fleksi ya, sendi elbow, kemudian pasien diminta untuk supinasi ya. Nah, dan pasien diminta untuk menahan. Jadi pasien kita supinasikan dan pasien diminta untuk menahan sambil ditekan sendi elbownya ke arah abdominal. Kalau maka akan terasa nyeri di abdomen, di cervical group, maka untuk positif ya kasar. Drop arm, pasien abduksi kemudian ditepuk di bagian pangkal lengan. Kemudian apprehension itu rotasi apabila ada lokasi bawah maka akan terasa lebih nyeri. Tennis elbow pasien fleksi, kemudian tangannya pronasi sambil menggenggam dan oleh pemeriksa fleksikan sendiri, maka kan ekstensi ya diekstensikan sendiri, maka kan rasa nyeri di epicondylus lateralis. Kalau finger stain, maksudnya dipegangi di bagian
atau gerak kiri, dan ini memegang juga dengan ibu jari di dalam, kemudian direaksikan ke arah lunar atau lunar. Kemudian abdominal disendiris maka positif ya, plus positif. Kemudian Solomon test itu diangkat patelanya. Patella tes, ibu jari dan telunjuk tangan kanan berada di kanan kiri patella, kemudian tangan kiri menekan posal patella. Bila terasa ada bulging atau ada penekanan cairan di kanan dan kiri patella maka positif. Dan juga dilakukan penekanan dengan cepat di salah satu sisi patella, bila di sisi yang lain terasa ada di tekanan cairan, berarti ada stabilitasnya. Drawer test nampaknya ditarik ke depan atau ditekan ke belakang. Catline dan super dengan ini ya, timbangan bukan ini ya. Apakah ada kelengkungan, ataukah tulang belakangnya sejajar, alignmentnya sejajar, atau ada skoliosis ke arah kanan atau ke arah kiri. Kemudian yang sober, pasien berdiri tegak, kemudian diberikan tanda titik sejauh 10 cm di daerah thoracolumbar. Pasien diminta untuk fleksi ke anterior. Apabila ada penambahan setidaknya 5 cm berarti itu normal. Tapi kalau penambahan di bawah 5 cm abnormal, berarti ada kekakuan pada sendi thoracolumbar. Jadi misalnya mau dijadiin satu boleh, misalnya yang infeksi, tapi dilihat betul ya antara jangan cuma dikinkan atau ditengok. Lihat tidak ada anterior, lateral, posterior, tidak dilakukan nyeri, tidak dilakukan deformitas, tidak dilakukan melokakannya. Yang sana kan nggak kelihatan. Kalau posterior ya kita benda. Jadi dilihat tidak posterior. Distraction test, compression test dan distraction test. Compression test itu masih duduk. Nah ini untuk memeriksa data penekanan pada saraf-saraf vertebra cervical. Itu kemudian dilakukan penekanan ya, di parietal. Nyeri nggak? Nah, apabila ada nyeri berarti ada penekanan pada saraf-saraf di parietal. Kemudian distraction test, itu pemirsa bagian palmar diletakkan di bawah dagu pasien dan menunjukkannya dengan berbasis. Ya. Jadi kalau ada penekanan saraf di cervical, ini kan dengan berat kepala ini kan ya sudah menyebabkan ada penekanan ya, maka pembebannya itu kita bebaskan. Jadi tangan satu di tangan lagi di occipital, satunya di palmar, kemudian agak ditekan. Nah, positif bila pasien merasa lebih enak kalau agak diangkat sedikit. Jadi kan bebannya kan berkurang karena kita angkat. Nah, ketika dilakukan penekanan ke atas, pasien merasa lebih enak, berarti
stretching tasnya positif. Karena penekanan kita lakukan. Ya, seperti yang kita dalam di kaca itu, agak diangkat ke atas. Ya, kita terima kasih kepada Ustaz. Ya sudah, Iya. Dokter ini untuk responnya besok langsung fasilitas atas bawah atau atas dulu baru belum? itu salah satu, nggak mungkin atas bawah gitu, pasti lakukan pemeriksaan ekstremitas atas pasien itu. Kadang atas kadang bawah terus vertebra itu malah lebih sering keluar di respons karena lebih singkat kan, secara waktu dia nggak buru-buru vertebra. Di ekstremitas ya kadang bisa keluar tiga-tiganya bisa. Kalau untuk pertemuan besok semua. Ya nanti sebagian terserah lah milih mau pemeriksaan apa. Oh, kita yang memilih dok. Oh tetap ya. Itu problem juga. Ya tetap paling gampang ya. Oh, di sini. Tapi jangan semua kan tetap. Ya ada sebagian atas dan bawah. Atas sana. Kalau respons itu tidak terlalu kita nilainya kok. Sebenarnya salahnya itu ya. Ya ada penilaian tapi tidak terlalu. Karena kan masih proses ya, masih evaluasi proses. Ya kita lihat beneran nanti oke itu benar salahnya kita nilai. Tapi tidak terlalu. Pokoknya mau maju duluan itu ya nilainya lebih tinggi jadi yang maju belakang. Langsung masuk. Ya itu terima kasih adik semuanya atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari bersama ini bisa bermanfaat untuk kalian untuk ujian dan untuk kalian nanti bisa kita kurang lebih maaf. Ya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.